Masa baru jadi 2 hari dapat KTA udah jadi ketua umum partai politik di tingkat pusat. Siapa tuh? Ya ada Si Eta. Kemarin kan kita dengar nggak sih ada pelanggaran yang dilakukan oleh ketua KPU RI Ya. yang Betul. itu Yang nggak sah sebenarnya. DKPP menyampaikan bahwa sudah peringatan keras terakhir ketiga. Ada keras-kerasnya juga Ya. gitu kan? Saya Terakhir itu ada yang ketiga gimana? ya ketiga makanya. Dan lempeng wae. Ya, terus ternyata KPU-nya. Oke, bertemu kembali di podcast Bargama bersama Ismail Saya Jai, Saya Umi. dan tamu terhormat. Bintang tamu Tamu terhormat kita kali ini adalah anak muda. anak muda sebayaan Teh Umi. Oh enggak, lebih muda dari Teh Umi. Jauh. Paling setidaknya Teh Umi sekarang ada temennya. Ada temennya. Nah, dia Teh Neni dari Unpad. 50-50 ya. 50-50. Oke, seimbang. Seimbang. Dari DIP ya. Dari Dip. DIP. Oke. Dari DIP. Apa panjangannya teh? DIP itu adalah Democracy and Electoral Empowerment Partnership. So this is NGO focusing on politics, democracy, and related issue women and gender. Jadi kita di pemilu 2024 ini menjadi pemantau pemilu di 10 provinsi dan 50 kabupaten kota. Hanya memang di kabupaten kota ini mengalami banyak dinamika sehingga ya sudah deh kita fokusnya ke provinsi. Salah satunya juga ada di Provinsi Jawa Barat, di mana Provinsi Jawa Barat adalah pemilih yang paling banyak kan di situ 35 juta pemilih gitu. Ada apa namanya? Bukan kantor cabang atau namanya Perwakilan. perwakilan DIP di Ya ada di provinsi. provinsi-provinsi ya betul. Tapi DIP Jadi ini kita tersebar. berdiri karena apa alasannya kok perempuan gitu lebih ke Alasannya dulu karena ke woman. lahir dari banyak keresahan. Kita melihat bahwa kalau dari The Economist Intelligence Unit, Freedom House, ternyata demokrasi kita tuh sedang tidak baik-baik saja gitu. Oke. Bahkan demokrasi kita itu masuk dalam kategori flow demokrasi atau demokrasi yang cacat. Kita berpikir bahwa 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, demokrasi itu ada di tangan anak muda hari ini. Oke. Langkah anak muda hari ini itu akan sangat menentukan bagaimana demokrasi yang akan datang. Kita udah lelah dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, banyak melahirkan politisi tapi defisit negarawan. Oke. Makanya kenapa hari ini banyak disuarakan oleh para perguruan tinggi Indonesia darurat negarawan, karena itulah fakta yang terjadi hari ini. Dan ketika kita menemukan ada banyak keresahan di situ, dulu kita menemukan keresahannya 2017 yang kemudian diprediksi ternyata hari ini juga Terjadi. itu jauh lebih mengalami degradasi Oke. dari 2017 Sama itu perempuan sendiri. nih. Unik Betul, juga, kajiannya terutama perempuan. ya, dan kita melakukan advokasi juga, lalu kemudian pemantauan pemilu juga, lalu ada riset-riset juga, karena saya tuh senang banget ya terlibat di riset-riset. Terakhir kita melakukan riset soal women and money politics gitu, bahwa perempuan itu banyak menjadi korban politik uang ya, objek politik uang dari kandidat pasangan calon. Nah dari situ, dari keresahan-keresahan yang ada kok kayaknya di pemilu itu proses penyelenggaraan pemilu itu selalu diwarnai dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi ya gitu. Maka anak muda harus, saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda harus ambil peran sekecil apapun itu, karena perubahan yang besar itu tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak memulai hal yang kecil gitu. Jadi menginisiasi itu sehingga akhirnya 2018 terbentuklah DIP Indonesia. 2018. Tapi seru ya anak-anak muda mulai betul-betul memikirkan demokrasi. Tapi Betul. di DIP-nya sendiri indikator yang disebut sebagai kondisi kita tuh sebagai cacat dalam demokrasinya itu apa aja ya? Barometernya apa? Barometernya apa? Atau temuan ya? Oh, Ini oke. sekalian. Kemarin sih Apa kalau dari Ini sekalian. Kan kalau aku merasakan bahwa kecacatan demokrasi itu sejak zaman aku gitu ya, zaman Soeharto gitu kan. sekarang lebih parah gitu. Enggak, bukan soal lebih parah. Kecacatan demokrasi terus menerus gitu kan. Nah, sekarang kan Berubah bentuk. bentuknya aja yang apa namanya? Yang berubah, yang berbeda. Nah, itu sekalian nanti jawab Kang Ismail kira-kira bagaimana nih ini. Iya. Jadi gini Kang Ismail, kan di situ ada beberapa indikator ya yang menyebabkan turunnya demokrasi kita. Pertama soal kebebasan berpendapat. Jadi freedom of speech and freedom of expression
hari ini di negara demokrasi kita itu menjadi hal yang sangat berharga gitu ya. Dan banyak teman-teman misalnya ya, kalau kita lihat para aktivis itu terkena jerat undang-undang ITE atas dikriminalisasi. Dan itu yang kemudian menyebabkan bahwa untuk bersuara saja, berekspresi saja, ini mengalami hambatan civil society. Kedua, ternyata civil society kita itu semakin kesini semakin melemah. Ketika saya ditanya kan sama beberapa banyak senior saya, kamu kapan sih mau masuk partai gitu? Emang mau sampai kapan kamu teriak-teriak kayak gitu gitu ya? Tapi bagi saya memperkuat civil society itu sama pentingnya dengan kita masuk sistem. Oke. Jadi kalau kita masuk sistem, oke, kita membenahi dari sistem nih. Tapi kan harus ada yang punya peran dari luar untuk Ya, membangun dorong- checks and mendorongnya ya. balance. Betul. Kebijakan itu. Dan itu harus dan itu sama-sama penting. Jadi Ya. ketika hari ini kondisi civil society kita melemah, saya berpikir peran saya harus ada di situ. Dan saya berpikir bahwa politik ini kan bukan hanya who get what, how, and when. Tapi bagaimana kita betul-betul mendorong terciptanya pemimpin yang profetik. Ya. Perubahan bangsa Bahas. ke depan, membangun peradaban bangsa yang semakin progresif, yang kita harapkan itu lahir dari anak-anak muda hari ini, itu perlu diperkuat hari ini. Oke. Bentuknya apa ya? Soalnya kan kita harus ada kaderisasi ya. Betul. Artinya bagaimana program-program DIP ini bisa melahirkan anak-anak muda yang Melek politik Ya, yang melek- tahu dan lah. punya Oke. karakter Punya kesadaran gitu loh. karakter berpolitik Umi, yang baik ya. Umi di DIP itu ada yang namanya solusi, Sekolah Kepemiluan dan Demokrasi. Jadi dari mulai tahun 2018, Sekolah demokrasi ya. betul, kita udah ada 20.000 alumni Oh, udah banyak Sekolah ya. Kepemiluan Banyak dan Demokrasi dong. ya se-Indonesia, karena se-Indonesia. Nah kemarin saya bincang-bincang sama Prof. Renal Kasali tuh. Jadi Prof. Renal mau bikin sekolah politik di Rumah Perubahan sama DIP Indonesia. Kita pengen tuh ngajarin gimana anak-anak muda itu berpolitik tuh yang benar, yang sesuai Ya, dengan ya. etika, moralitas, keadaban. Karena hari ini tuh sangat mahal sekali gitu ya. Ya. Dan tadi kalau kita bicara soal kenapa sih demokrasi kita mengalami regresi, salah satunya juga adalah ada gejala autokratik legalism. Legalisme yang itu dilakukan melalui manipulasi hukum gitu ya. Tersistematik Misalnya, ya. betul, melalui Mahkamah Konstitusi lah gitu ya. Punya kekuasaan Ada sih- bermain lah di Iya situ. betul, dan kita tuh nggak ingin sebenarnya anak muda tuh di politik tuh instan gitu. Ya. Masa baru jadi 2 hari dapat KTA udah jadi ketua umum partai politik di tingkat pusat. Siapa tuh? Ya ada Si Eta. Oh, nggak mau karena kalau Anak ada Mas yang Yeta. punya relasi kuasa di situ gitu ya, anak pejabat, aktor politik itu justru membuat demokrasi kita itu kok inequal gitu ya. Lalu kita juga merasa bahwa ketika demokrasi ini melahirkan kesetaraan dan berujung pada kesejahteraan rakyat, tapi kok kenapa tidak tercapai? Ya karena itu tadi ada Privilege banyak ya. problem. Tapi Iya, Demokrasi Ya, privilege. bagaimana aku kita kalau maju ya, maju? Bang Jay, aku kalau maju nih di dapil mana lah, partai politik mana, pasti tantangannya berat banget. Anaknya si ini, anaknya si itu. Betul. Dan saya menyadari bahwa oke, I have capacity and capability gitu. Tapi saya nggak punya modal kapital yang kuat. Tuh, Oke. Kalau ngelawan Kalau untuk permasalahan kualitas saya berani ngadu sih kalau kualitas. Ya, tapi gini juga, ini satu hal agak anomali juga ya. Pede banget ya. Bukan. Anomalinya Kalau kita lihat nih, kalau kita lihat di rombongan Gen Z dan milenial yang ada sekarang, kebanyakan itu kan apolitis. Betul. Yang ya udahlah. Sebagian. Terus malah banyak terpengaruh hanya dari sisi teknologi informasi sekarang kayak medsos dan segala macam. Gua ini aja merasa surprise aja ada anak seperti Neni. Ini gitu. ya Neni ya. Ini apa yang membuat hal ini bisa terjadi ya? Ini yang begini harus ditularkan. Bagaimana dan seorang prosesnya enggak karena gini loh, Nggak instan Nen, sih. instan. negara itu milik kedepannya adalah milik kaum muda sekarang. Iya. Nah kalau orang-orang seperti ini ada,
yang care terhadap bangsa itu semakin banyak kan Semakin banyak bagus. semakin bagus. Nah, pengen tahu juga kenapa bisa dan karena bisa kamu seperti udah itu. kan dia udah jalan gitu ya. Ya. Dan tidak semuanya mungkin melalui proses tahapan yang pendidikan yang panjang, membaca buku yang banyak gitu ya. Ada formulasi apa yang kira-kira mau ditularkan buat anak muda gitu loh. Karena kan kalau kita melihat yang tadi dibicarakan secara kasat mata itu pendidikan politik jorok gitu kan untuk Gen Z gitu loh. Iya benar banget, iya betul. Instan. Dan itu tugas kita anak-anak muda untuk melakukan perubahan itu, bagaimana mendorong partai politik bisa merit system dari sisi pengkaderannya, lalu juga sehat gitu ya demokrasinya. Dan sebenarnya dulu saya berangkat dari, kan dulu tuh usia saya 19 tahun ya, saya tuh udah masuk di Panwaslu. Dulu Panwas. Oh, oke. Oh, oke. Jadi lama banget saya di Panwaslu itu sekitar 7 tahun. Dulu saya, Pak Ismail kalau mau tahu, saya dulu cita-citanya pengen jadi komisioner KPU Bawaslu. Wey. Mudah-mudahan tercapai itu. Iya, enggak, karena ternyata saya tuh kok nggak nyampe-nyampe ya gitu ya usianya. Terus di tahun kemarin kan usia saya masih 25. Duh, nggak nyampe-nyampe. Akhirnya saya udah kayaknya saya udah pengen cari suasana baru nih gitu ya. Coba saya gimana rasanya jadi civil society gitu. Oke. Apakah ada yang beda atau enggak gitu, karena saya berkutat tuh kan ngurusin soal pengawasan pemilu, bagaimana rekomendasi, himbauan kepada partai politik dan lain-lain. Sampai tahu banget detail-detailnya tuh proses pengawasan pemilu itu kayak apa. Dulu Panwaslu ya, belum Bawaslu kayak sekarang. Nah, dari situ saya berpikir bahwa ternyata kalau di Panwaslu seperti ini. Jika saya mencoba dari luar, mungkin ada sesuatu hal yang beda dan saya bisa memberikan dampak untuk yang lainnya. Oke. Ternyata problem-problem di Bawaslu itu selama saya 7 tahun tuh kok gitu-gitu aja ya. Dan tidak Permasalahan terselesaikan. daftar pemilih. Sama ya masalahnya. Iya benar, pencalonan, lalu kemudian juga Kesalahan berulang ya. politik uang gitu ya, lalu keterlibatan ASN, KKN. kepala desa, lalu kemudian misalnya bagaimana manipulasi pemungutan dan penghitungan suara, gitu-gitu aja. Kayaknya kalau saya dari luar itu bisa lebih menyuarakan, lebih berdampak gitu ya. Terutama saya juga bisa ngajak anak-anak muda yang lain karena saya udah ada di luar sistem. Jadi dulu kalau inget Prof Muhammad itu ketua Bawaslu RI-nya suka bilang, pokoknya di mana ada pilkada di sana ada Neni, karena saya pindah-pindah Umi. spesialis pilkada, pokoknya di mana ada pilkada di situ ada saya. Caleg yang baik dan tahu permasalahan. Tahu banget permasalahan. Jadi ya udah deh, saya akhirnya dari di luar gitu. Ternyata pas saya udah usia sekarang ya 30 tahun. Kan lama tuh saya sampai usia 25 ya, 25 26 saya di Bawaslu. Dan ketika saya hari ini udah usia 30 tahun, kayaknya mimpi saya untuk menjadi komisioner KPU Bawaslu Kabupaten Kota udah nggak ada gitu udah tahu ekspektasinya. sistemnya ya. Karena Udah saya tahu. lebih enak jadi civil society, lebih enak bersuara dan saya lebih enak bikin riset-riset dan dipresentasikan di luar negeri. Intinya Karena itu. Masuk sistem Jadi tuh bisa udah keliling susah dunia. ya. Iya, Kalau KPU betul. Udah masuk sistem, masuk otak. Tapi kan tujuannya ingin memperbaiki Harus itu di kan. dalam sistem Harus juga. ada dalam sistem karena gini. Aku tuh terus terang ya, aku tuh ada di Dewan Ekraf Kota Bandung gitu ya. Karena pengen tahu ini gimana dan harus diperbaiki. Aku ada di Dewan Kesenian Kota Bandung. Ini kok masih gitu ya, itu balik-balik ngurusnya gitu orang. Apalagi kudu coba seni mah biasanya menjadi isu yang terpinggirkan. Betul, bukan soal terpinggirkan saja dan itu dipergunakan sebagai berbagai macam alat untuk apapun lah ya, komoditas lah. Nah, ketika saya coba masuk, kita coba ini nyanyi tuh bisa memperbaiki oke. Capek juga. Capek oke gitunya. Tapi ketika Ternyata katanya kalau orang baik masuk sistem, katanya kalau sistemnya tidak baik jadi ke bawah tidak baik, ya gak sih itu? Ya jadi ribuh. bisa Jadi ya dan enggak sih sebetulnya. kalau aku masuk partai jadi petugas party nanti bukan petugas partai. Tapi sekarang DIP itu program yang sekarang nih kita mau pencoblosan apa? Program terdekat yang urgent dilakukan gitu. Pemantauan pemilu sih, pemantauan. Dan kita Politik memastikan uang tuh dan make sure sebagainya. misalnya dari awal tahapan pencalonan sampai dengan nanti ya rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara, bahkan sampai proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi itu bisa berjalan right on the track. Tapi ternyata di lapangan, waduh banyak banget Umi problem-problemnya, kayak mulai dari
Misalnya bagaimana pencalonan untuk peserta pemilu 2024 kan, yang melahirkan hari ini 18 partai politik. Gila banget kan, karena 2024 Berarti itu langsung ke lapangan dong. iya, langsung terjun ke lapangan, ngecek misalnya di antara teman-teman juga ini seperti apa ketika terjadi adanya ketidakadilan antar satu peserta pemilu dengan peserta pemilu yang lain gitu. Terus misalnya di problem daftar pemilih tuh ada pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih masuk dalam data pemilih. Jadi lucu kan, yang meninggal di 2009 itu masih tercatat di 2024. Itu berarti sekarang. hasilnya direkomendasi. Betul. Bentuknya rekomendasi atau Rekomendasi. Kita laporan? rilis di Bawaslu rilis. RI waktu Ke itu, rilis Bawaslu Bawaslu. RI, lalu menyampaikan temuan-temuan kepada Bawaslu RI. Harapannya Bawaslu RI bisa menindaklanjuti temuan-temuan yang ditemukan oleh civil society. Lalu kemudian ya kita menyampaikan ke media rekomendasinya seperti apa gitu. Karena kita berpikir kan 2024 itu the biggest one day election in the world and the most complex system election in the world. Ya. Gak ada loh negara-negara lain yang menganut sistem terbesar kayak di Indonesia. Satu hari kita lima pemilihan kan. 5 kertas Presiden, suara. Lima kertas suara. presiden, betul. Ya. DPR, DPD, DPRD. DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Wah gila nih. Tapi- Manula kebayang ya. Tapi kamu ngelihat ini pemilu sekarang, ya pemilu sekarang nih ada 3 capres nih, terus ada hal-hal yang terjadi kemarin-kemarin tuh mandangnya seperti apa, Nen? Anak muda, tentu kita tidak menginginkan ya sebuah proses demokrasi yang cacat hukum. Nanti cacat ya. pemilu Cacat sekarang hukum. cacat. Karena udah jelas kan MK menyatakan bahwa MK juga itu ada pelanggaran etik. Ya. Dan yang lucu sih Umi, kemarin kan kita dengar nggak sih ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU RI Ya. yang Betul. itu Yang nggak sah sebenarnya. DKPP menyampaikan bahwa sudah peringatan keras terakhir ketiga. Ada keras-kerasnya juga Ya, gitu kan. Saya Terakhir itu ada yang ketiga gimana? ya ketiga makanya. Dan lempeng wae Terus ketua ternyata KPU-nya. statement saya di Kompas itu dibikin tuh sebuah video kan. Dan videonya Deep Indonesia minta Ketua KPU mundur. Ya. Memang harus Bagus gitu. kan? Nggak, karena Ya, tapi kan Jadi agak memang lucu lah. karena bagi kami tuh absurd kan, iya. 3 kali Nggak sah peringatan sebenarnya. keras, udah gitu sanksinya tuh apa gitu? Ya, dan ini Diberhentikan sebagai ketua aja enggak? terakhir ada itu sanksi. harus didefinisikan ulang akhirnya kan? keras tuh apa gitu. Keras terakhir 1, Keras terakhir keras lagi. terakhir 2, keras terakhir 3. Nah terakhir itu harusnya kan yang paling Yang paling ujung. Sanksi. paling ujung kan? Heeh. Sanksi Jadi harusnya. ujung setelah akhir Ada harusnya ujung yang lain gitu loh ternyata. Diberhentikan sebagai ketua pun tidak gitu. Iya, iya. Menurut Sanksinya saya nggak kalau tidak mampu Mundur menyelenggarakan proses penyelenggaraan pemilu yang free and fair election, mending mundur lebih Ya, baik. Iya. Dan ya, kejadian-kejadian ini kan berujung ke salah satu paslon nih ketika MK yang bermasalah adalah salah satu paslon. Di pemilu juga di KPU juga paslon yang Paslon sama. yang sama. Nah, kan ini jadi persoalan ya. Dan kalau seandainya ini dianggap wajar-wajar saja jadi lucu juga. Karena lebih rumitnya karena kan yang membentuk KPU kan presiden. Bertanggung jawab pada presiden, sedang presidennya ikut kampanye ke salah satu. Presiden Dan bersama DPR. Lebih rumit jadi lebih rumit. Dan kalau Iya. kita tidak Dan baik bersuara komplek. untuk itu kan sebetulnya kesalahan ini akan terus berulang, sustain gitu kan. Iya. KPU salah, Ulang. terus MK salah gitu kan. Terus kita mau diam-diam aja gitu kan. Ya. Kan nggak bisa gitu loh. Ada satu mungkin ya orang macam-macam deep ini harus tumbuh gitu. Harus tumbuh. harus Iya. harus bawel gitu. Ya loh. emang Harus sebawel part of mungkin. civil society. Kalau kemarin yang udah muncul kan udah ada demo dari mahasiswa. Oke, demo mahasiswa. Walaupun gede kemarin sih demonya tapi tidak terlalu terekspos ya. Tidak terlalu terekspos. Dampaknya mungkin ada. Terus hampir puluhan tuh Civitas Akademika, guru besar udah mulai menyatakan bahwasanya ini kita agak bermasalah di proses demokrasi kita. Demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja dengan segala halnya ya. Terus ada DIP ini juga harusnya bisa jadi Blow up, lebih memperkuat itu. Kuat. Kemarin kami para udah guru besar. Kemarin tuh kami sebenarnya untuk memastikan ya proses penyelenggaraan pemilu yang berkualitas berintegritas itu ketika menemukan adanya dugaan pelanggaran di lapangan kita harus lapor gitu. Ya. Jadi saya menggunakan peran civil society, kita harus meaningful participation kan. Oke. Partisipasi yang bermakna gitu. Ya. Dan partisipasi bermakna itu bagi saya bukan hanya jargon gitu.
Kang Jai, tapi Harus aktif, bagaimana itu terimplementasi. Ya. Kemarin kami melaporkan juga salah satu ya ketua TKD di paslon, salah satu paslon yang kemudian itu ada indikasi dugaan politik uang dan juga badan permusyawaratan keterlibatan badan permusyawaratan desa. Tapi kan sayangnya dari Bawaslu kemarin statusnya tidak terpenuhi unsur formil material untuk diteruskan ke tahap penyelidikan kepolisian. Jadi patah Itu hati ya, juga susah ya. kemarin ternyata saya baru ngerasain Umi Gitu gimana ya, patah hati. ya. Aku juga ngalamin tuh ketika pulang dari sini, aku lihat bekas gubernur kalian tuh masih terpampang di Videotron gitu. Aku foto, terus aku kirim aja ke Bawaslu melalui Instagramnya karena kan ada pengaduan, Aturan ya, ada aturan dan boleh sudah diadukan. boleh. Terus aku tanya, ini tuh gimana sih? Kamu Nggak, tuh buta atau gimana? Yang jadi agak mirisnya gini loh, ketika ada suara ya kayak Dip gini atau guru besar, Dip dibilang nggak ini Ada yang nyerang nggak? Ada terafiliasi. ini afiliasi ke paslon paslon tertentu. berapa Nah, tertentu. yang begitu-gitu yang Iya jadi kan? nggak seru tuh. Saya nggak Dip, tahu saya ya gimana? kalau di luar kayak apa yang terbangun opini publiknya gitu. Kalau saya biasa tutup mata, tutup telinga. Betul. Tapi yang paling penting yang saya lakukan itu adalah right on the track. Karena yang kayak gitu-gitu tuh Biasa. atau ya. kalau kata Reaksi Prof lah. Renal Kasali itu jadi mengganggu aktivitas Iya. produktif Mengganggu. kita gitu. Pada akhirnya saya udah yang jelas apa yang saya lakukan right on the track. Saya melaporkan bukan fitnah loh ya. Ya. Saya melaporkan punya alat bukti. Yang Ada kedua data lah, ya. data based on the data. Lalu yang kedua saya punya investigasi, yang ketiga saya punya kajian. Jadi kalau kemudian ada orang yang mau bantah, ini terlepas keputusan Bawaslu kayak apa ya. Tapi saya berpegang pada itu semua gitu. Sehingga ketika kemudian Bawaslu sudah menyampaikan seperti itu karena ternyata yang melakukannya itu juga yang penyelenggaranya bukan dari tim kemenangannya gitu, pada akhirnya tidak masuk unsur formal yang materi, ya udah deh itu urusan lain. Yang penting saya sebagai masyarakat sipil itu sudah berjuang untuk menegakkan keadilan pemilu itu sendiri. Oke. Yang saya kira itu nggak mudah ya Pak Ismail. Kenapa? Karena banyak orang tuh yang males banget sih ribet ngapain buat harus lapor, Ya, kita ya. harus ngumpulin alat bukti, belum saksi dan lain-lain. Kemudian saya juga ngapain sih harus bikin rilis-rilis, temuan-temuan kayak gitu-gitu. Tapi kan saya tadi apapun yang saya lakukan itu harus sekecil apapun itu harus kita lakukan gitu. Karena kalau kita menginginkan sebuah peradaban bangsa yang apalagi kita menghadapi bonus demografi gitu ya. Itu memang tidak akan mudah. Jadi kalau kitanya lembek hari ini anak-anak mudanya, ya bagaimana nanti masa depan demokrasi? Itu esensi perjuangan. Tapi dia punya modal loh anak muda sebenarnya untuk campaign pembangunan karakter berpolitik itu udah jadi modal. Ya mudah-mudahan nanti sebenarnya bisa lebih terimplementasi lagi Iya. dengan Prof Renal Kasali sih di sekolah politik. Karena ini kan potensi sekolah politik ini yang kader-kadernya sudah bagus, ada yang bisa kita pakai untuk campaign gitu. Coba kamu bisa rumusin nggak? Kita ini punya jaringan di 17 kota kabupaten. Tentu saja ini akan menyentuh juga pemilih pemula ya yang Gen Z dan milenial. Kira-kira ke depan, aku sangat berharap gitu kan, ini bisa jadi pikirannya Neni ini bisa teramplifikasi dan bisa dilaksanakan gitu kira-kira. Setidaknya aku bisa cerita apa dengan Gen Z dan milenial di 17 kota kabupaten itu. Program DIP ya. Kan gini, Bertrand Branch itu mengatakan buta terburuk itu adalah buta politik. Tuh. Kebayang nggak ada minum ya, harga minum aja itu ditentukan dari keputusan politik. Ya. Kamu bersekolah semua itu ditentukan dari politik, dan kalau kemudian anak muda masih menganggap bahwa politik itu is dirty gitu, menurut saya itu yang perlu diluruskan. Karena sebenarnya kan politik itu suci gitu. Politik itu sebetulnya kebaikan. Tapi yang mengotorinya itu siapa ya? Para aktor gitu. Para aktor politik yang tidak punya moralitas, tidak punya tanggung jawab. Tapi kan kita jangan sampai menjadi orang yang buta politik itu. Karena definisi politik saat ini kan di Gen Z adalah kekuasaan ya. Betul, Itu kekuasaan. kan memang ada teorinya sih. Betul. Tapi bagaimana supaya kekuasaan ini yang
sehat gitu ya. Betul. Kan kita Karakter. sebetulnya kan kita perlu ya. Anak muda berkuasa itu perlu. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan kalau anak muda masuk di situ itu pasti akan punya keberpihakan terhadap anak-anak muda. Keberpihakan terhadap perempuan, keberpihakan terhadap inklusivitas masyarakat adat, teman-teman disabilitas. Betul. Lalu kemudian juga misalnya teman-teman yang kelompok rentan lainnya. Kalau itu tahu, punya- itu udah ada tuh kalau di calon kita mah udah ada itu. Udah lengkap. Calon kita udah lengkap. Nah itu Guru jadi itu ngaji. yang perlu kemudian digaungkan menurut saya ya. Apalagi hari ini kita menghadapi situasi kondisi yang misalnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, sementara kita masih rentan dalam kebijakan publik yang undang-undang. belum berpihak kepada perempuan, belum berpihak kepada anak muda. Oke lah, kita hari ini punya cawapres keterwakilan anak muda. Tapi apakah itu menjawab permasalahan anak-anak muda? Apakah itu Enggak, kemudian harus punya membawa privilege anak. Iya, betul, membawa ke depan sesuatu yang lebih progresif untuk anak-anak muda? Apa tawaran untuk anak-anak muda dengan problematika yang hari ini dihadapi? Misalnya banyak anak-anak yang putus sekolah loh teh di Jawa Barat, Umi. paling Kita banyak. lebih tinggi gitu ya. Tinggi lah. Stunting gitu ya. Lalu kemudian juga misalnya anak-anak muda yang nggak dapet pekerjaan. Ya banyak lah, so Sekolah, many ya. thing lah. Jadi kalau kemudian berpihak kepada anak muda itu hanya sekedar jargon aja, ya forward gitu. Oke. Jadi pendidikan tapi di politik. Ya. Deep itu ya. Ya, persoalannya itu yaitu ketika politik dianggap hanya sebagai Kekuasaan. alat kekuasaan. Padahal politik itu Mencapai adalah kekuasaan. cara yang dipakai untuk mendapatkan keadilan. Keadilan. Dan politik itu juga berkesenian sebetulnya kan, Iya. karena politik itu juga seni kan, seni dalam berkuasa, sebetulnya berkuasa untuk mencapai keadilan. Nah, keadilannya ini yang kadang-kadang lupa nih. Demokrasi itu Ya. bukan hanya sekedar alat untuk mencapai kekuasaan. Ya, Tapi demokrasi itu harus mengandung value di situ. Ya. Ada nilai. Ya. Apa sih nilai-nilai demokrasi yang tertanam di situ? Kenapa sih kita harus berpancasila? Ya kan? Kenapa sih kita harus Bhinneka Tunggal Ika? Ya. Itu yang kemudian saya kira Kebangsaan ya. iya. Jadi memang pemahaman harus memperbanyak sih diskusi-diskusi Tapi kebangsaan. sebenarnya demokrasi kalau saya lihat nih The Gen Z itu ya lebih maju dibanding 2019. Karena Gen Z itu karakternya tuh berani mengungkapkan apa yang dia lihat, ada yang dia pikirkan, ada fenomena yang Bima itu di Lampung ya. Ya betul. Sebenarnya itu yang harus kita arahkan ya. Karena dia udah berani ya Bima itu kan. gua sendiri ya, terlepas dari apapun, ada nilai positif buat Gen Z ketika ada kondisi pemilu seperti Berani loh kemarin. dia ngomong pada berani kan. Kayak gini loh, ketika ada kondisi pemilu kemarin, sehingga beberapa dari mereka itu melek tuh, jadi kesentil. Oh Bikin gini loh. TikTok lucu-lucu Oh ini jadi gitu ada kan. bahan bagi mereka untuk membahas hal-hal yang sifatnya politik. Saya agak seneng nih dengan ada Gen Z bagus ya. saat ini. Karena medsosnya tuh lucu-lucu terus kritis Inovatif gitu kan. ya. Inovatif ya. MK apa gitu, ini apa, kalau ini cacat dong gitu kan. Kayak tadi Neni juga bilang waktu kita bicara di sana, mungkin pola kampanye kalau di zaman 2029 mungkin udah akan berubah nih. Iya, betul. Dengan adanya teknologi informasi, media AI. sosial yang semakin masif, adanya AI, mungkin baligo-baligo dan segala macam itu Udah nggak dibutuhkan. Sampah Baliho, visual itu bener banget nggak sampah penting visual. sebenarnya. Ya. Jadi yang lihat Gen Z sekarang saya ada harapan gitu loh. Iya betul. Ada harapan bahwa mereka tuh lebih berani berekspresi. Tinggal bagaimana memperkuat dibanding dia ya. milenial ya. Tinggal sebetulnya. Milenial lebih apatis kalau menurut saya dibanding Gen Z. Iya, tapi nggak semua sih, karena kita juga nggak bisa mengeneralisir. Tapi Marah milenial. Ya wih milenial. Karena ngelihat 2019 mereka udah empet gitu, udah enek gitu kan. tapi sesungguhnya kita juga sebetulnya yang perlu hari ini ya diperlihatkan itu adalah keteladanan aktor politik. Betul. That's the- Ya, itu yang paling penting. Keteladanan itu dimulai oleh pucuk pimpinan harusnya. Nah, itu. Ya kan? Kalau atasnya udah brengsek, ke bawahnya pasti juga mengaco. Ya, Itulah. istilah itu guru Kencing berdiri, murid kencing berdiri. Itulah yang dikhawatirkan para guru besar kan. Ya.
Bukan partisan mereka, Karena mengkhawatirkan proses nih contohnya proses nih. demokrasi itu di samping emang ada teori, kita butuh contoh kan. Iya, Nah, contoh-contoh ini yang memegang tampuk-tampuk pemimpinan sekarang itulah yang akan menjadi contoh. Dan sekarang mengkhawatirkan ya, setuju nggak? Menurut kamu kondisi Contoh-contoh para Kondisi pemimpin itu saat ini mengkhawatirkan sekali ya, menjadi keresahan untuk demokrasi kita. Karena betapa merosotnya nilai-nilai demokrasi kita hari ini yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Dan kita bisa melihat bagaimana upaya terstruktur, sistematis, masif yang dilakukan, tetapi kemudian sisi lain penegakan hukumnya yang semakin melemah. Ini yang dikhawatirkan itu ke depan, kalau kemudian yang menghalalkan segala cara ini dengan meraih kemenangan lalu kemudian betul-betul menang, maka saya tidak bisa berpikir bagaimana untuk what next gitu. Ya, tidak ada Demokrasi harapan ke ya. depan. Apakah kita masih bisa, sebenarnya kan anak-anak muda bisa nggak sih 10 tahun ke depan itu kita masih bisa menghirup udara yang segar? Karena kan anak-anak muda hari ini tuh seneng isu-isu ekologi, isu-isu Ya, lingkungan. Gen Z itu lingkungan. Betul. Jadi masih bisa nggak kita bernafas dengan bebas, jalan kaki misalnya? Itu kan harus bisa dipastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan anak muda itu bisa diakomodasi gitu. Ya. Tapi kita juga tentu tidak menginginkan cara-cara proses-proses yang kemudian itu karena misalnya di situ ada sebuah privilege gitu ya, yang ya udah pokoknya berasa bahwa politik itu merasa milik sendiri untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan pribadi gitu. Kita perlu membuka nih cakrawala anak-anak muda, open mind please gitu, bahwa ternyata kita harus bergerak. Berarti ada harapan dong di 3 paslon ini, ada harapan yang soal demokrasi, soal ekologi, ada harapan nggak di antara 3 paslon itu? Menurut Dip ada nggak di antara Kalau kita merujuk pada pemikirannya Jürgen Habermas, deliberative democracy, pesimis kita tidak akan pernah menyelesaikan persoalan bangsa. berarti harus tetap optimis. Jadi untuk apa? Masih ada lah ya. Masih ada lah Harus ya. optimis. Masih ada paslon yang Apapun hari ini kondisi pahit yang dihadapi, di tengah terowongan yang gelap masih ada secercah harapan, Oke. cahaya. Ya. Jadi sebetulnya ada Prof. Magnis tuh yang bilang, kita pemilu sekarang bukan mencari yang terbaik, Ya. tapi mencari Mencegah. Menjaga yang terburuk berkuasa. yang Betul banget. berarti masih ada harapan lah ya. keren. Dan aku sepakat tadi bahwasanya cita-cita milenial yang sekarang lebih ke environment dan segala macam itu akan bisa terlaksana dengan baik di lingkungan demokrasi yang bagus. Yang Bagus seperti itu. Makanya ketika mereka mulai melek terhadap demokrasi, melek terhadap pemilu dan segala macamnya, itu menjadi modalitas buat mereka. modal itu. Oke. Semangat Teh Neni. Semangat Teh Neni. Keren Kita pokoknya. sama perempuan harus woman support Kita woman. sudah 30 menit nih. Dia harus Dia harus ngejar ke Jakarta. Ngejar bus. Dan ya kita titipin tetap kawal pemilu ini. Iya, siap. Jangan berhenti untuk teriak kalau ada kesalahan. Betul. Nanti kalau ada dugaan pelanggaran di lapangan, silahkan bisa dilaporkan teman-teman semua ke DIP Indonesia, lewat website DIP atau kemudian lewat media sosial DIP, dan insya Allah kami akan menindaklanjuti Untuk hal itu. paslon manapun ya. Betul, untuk paslon paslon manapun, caleg manapun. Caleg manapun. Oke, terima kasih nih. Siap. Neni, sama-sama. atas kehadirannya, Kak thank you Ismail, sekali. Umi. jangan Semangat kapok. juga kita ngelihat anak muda masih semangat mengurusin bangsa dan negara Ya, ini. biar kalau orang tua melihat anak-anak muda semangat, jadi ikut bersemangat juga. Siap. Jangan kapok ya Nen ya. Jangan kapok. Siap. Nanti Kita akan undang terus. Nanti ngobrol lagi. Karena program DIP masih banyak yang bisa kita bedah di sini. Iya, siap. Oke, thank you semuanya. Selalu simak Bargamat Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam demokrasi ya, bukan kampanye. Thank you.